Hari ini Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum. Agendanya salah satu poin yang dibahas adalah penjelasan Presiden terkait RUU penyesuaian pidana. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarie dalam pemaparannya menyatakan RUU penyesuaian pidana yang dibahas terdiri dari 3 bab 35 pasal, yakni penyesuaian undang-undang di luar KUHP, penyesuaian Perda dengan KUHP, dan sejumlah pembetulan. RUU penyesuaian pidana harus disesuaikan dan diselesaikan tahun ini, sebab bila tidak, KUHP baru tidak bisa dilaksanakan. Dari Golkar belum siap ya? Sudah? Penyesuaian terhadap Undang-Undang KUHP dilakukan pada pasal-pasal yang memerlukan perbaikan redaksional dan teknis penulisan, penegasan ruang lingkup norma, dan yang ketiga harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru. Perubahan ini diperlukan untuk menjamin penerapan KUHP berlangsung secara efektif, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami muliakan, demikianlah penjelasan Presiden terhadap RUU penyesuaian pidana ini kami sampaikan. Untuk mengetahui jalannya rapat Komisi 3 DPR dengan Kementerian Hukum, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan juru kamera Bondan Wicaksono. Nanda, untuk saat ini bagaimana jalannya pertemuan antara Menteri Hukum dan juga Komisi 3 DPR dan apa saja poin penting terutama untuk penyesuaian terkait dengan Undang-Undang KUHP dan rencana RUU penyesuaian pidana ini? Dari Golkar belum siap ya? Sudah? Selamat siang Juno. Kalau untuk rapat kerja Komisi 3 dengan kementerian terkait, di sini Kementerian Hukum, tadi dalam rapat kerja diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum Edi, baru saja selesai sekitar 10 sampai dengan 15 menit yang lalu. Ada beberapa pembahasan dalam rapat kerja terkait dengan RUU penyesuaian pidana ini. Tadi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dedi Indra, yang menjelaskan ada setidaknya 5 pokok pembahasan dalam rapat kerja tadi. Yang pertama adalah penjelasan pemerintah terkait dengan urgensi RUU penyesuaian pidana, kemudian juga pandangan umum RUU penyesuaian pidana, sampai dengan jadwal rencana kerja ke depan terkait dengan pembahasan RUU penyesuaian pidana, sampai dengan penyerahan DIP, dan juga pembentukan panitia kerja untuk bisa membahas RUU penyesuaian pidana. Nah, yang menjadi poin sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa jika memang RUU penyesuaian pidana ini tidak dapat terampung sesuai dengan targetnya adalah bisa rampung sebelum masa reses di DPR RI ini berlangsung, tepatnya di awal Desember 2025, maka ini akan berdampak ke hal-hal lainnya, termasuk yang utamanya adalah dengan KUHP yang baru, yang dimana kita tahu bahwa KUHP baru diresmikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu yang memang baru bisa berlaku di awal Januari, tepatnya di tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Nah, tadi disampaikan oleh Wamenkum Edi bahwa pembahasan RUU ini adalah prioritas dan harus disahkan sebelum penutupan masa sidang. Tadi juga ia sampaikan, dan jika RUU penyesuaian pidana ini tidak rampung akan berdampak terhadap KUHP yang baru yang dijadwalkan, yang dimana KUHP baru tidak akan berjalan tanpa adanya RUU penyesuaian pidana ini, Juno dan juga saudara. Nah, jika tidak rampung akan memicu ketidakpastian hukum hingga disparitas pemidanaan di berbagai sektor. Katakanlah tadi disampaikan sebagai contoh di dalam rapat kerja, yakni pidana kurungan sebagai pidana pokok. Ini telah dihapus dalam KUHP yang baru. Nah, sehingga ini harus ketentuan pidana kurungan yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan juga peraturan daerah harus segera dikonversi sampai juga disesuaikan. Artinya agar selaras dengan sistem pidana yang baru harus ada ketentuan pidana nasional yang terpadu dan juga konsisten. Nah, ini yang akan dirampungkan terkait dengan RUU penyesuaian pidana. Tadi juga disampaikan dari sisi pemerintah di sini terkait dengan urgensi RUU penyesuaian pidana ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, yang juga mengamanatkan atau menugaskan di sini Menteri Hukum, dan juga di sini diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum tadi dalam rapat kerja. Ada urgensi yang disampaikan bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan dalam UU di luar KUHP dan juga peraturan daerah dan ketentuan pidana dalam UU KUHP agar bisa selaras, dan juga memastikan agar seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum terpadu, konsisten,
instan dan juga modern. Nah, tadi selesai dari rapat kerja, Juno dan juga saudara, ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan daftar inventaris masalah yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Di sini adalah Komisi 3 dan juga tadi langsung diserahkan kepada panitia kerja atau panja. Ada klasterisasi batang tubuh sebanyak 479 dim, kemudian klasterisasi penjelasan ada 160 dim, yang kemudian jadwal atau rencana kerja ke depan nantinya tadi sudah disampaikan juga oleh Wakil Menteri Hukum bahwa pada tanggal 27 November 2025 akan ada rapat Timus dan Timsin RUU penyesuaian dan 1 Desember 2025 akan ada pengambilan keputusan tingkat 1 RUU penyesuaian pidana yang tadi disampaikan juga oleh Komisi 3 DPR RI. Kita lihat bagaimana ke depannya, Juno dan juga saudara, apalagi tadi targetnya adalah sebelum masa reses di DPR RI, yakni di awal Desember 2025. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Bondan Wicaksono dari Gedung DPR RI Jakarta.